Konstitusi kita mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini berimplikasi bahwa negara kita menjunjung prinsip rule of law, di mana segala dinamika pemerintahan dan masyarakat harus berlandaskan pada hukum yang berlaku tanpa membedakan status dan golongan. Namun, fenomena yang terjadi masih adanya hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan juga rendahnya kesadaran hukum di masyarakat pada saat ini, seperti pelanggaran akan ketentuan karantina dan penegakan hukumnya yang masih abu-abu, korupsi dana bantuan sosial oleh oknum pejabat, serta kriminalitas yang meningkat di masa pandemi, sehingga cita hukum belum sepenuhnya tercapai. Lalu, bagaimana cara rule of law dapat mewujudkan cita hukum bersama? Adakah peran generasi muda dalam mendukung terwujudnya cita hukum? Yuk kita cari tahu jawabannya. Rule of law atau Restart atau negara hukum merupakan doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Sejalan dengan berkembangnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara sebagai reaksi terhadap negara absolut. Rule of law mengutamakan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi, serta jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. A.V. Dicey mengemukakan unsur rule of law yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum, dan terjaminnya hak asasi oleh undang-undang. Hukum memandang dan memperlakukan pemerintah dan rakyat dengan adil tanpa privilege, sehingga dapat dikatakan rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Konsep ini lahir untuk mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, serta menggeser kekuasaan otoriter dari negara. Sahabat cendekia, sebenarnya apa saja aspek yang dapat mendukung terlaksananya rule of law? Menurut Asidiki tahun 2015, terdapat unsur penopang rule of law. Yang pertama, adanya sistem demokrasi yang berhasil membangun iklim untuk menjamin adanya kebebasan dan keterbukaan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meningkatnya keadilan sosial secara struktural yang ditandai oleh semakin menipisnya ketimpangan dalam struktur kehidupan sosial politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan dalam masyarakat. Lalu berkembangnya praktik good governance dalam pengelolaan kekuasaan negara di lingkungan dunia usaha dan praktik-praktik organisasi masyarakat madani sebagai cermin berkembangnya etika sosial dalam masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatnya kualitas institusi dan profesionalisme aparat penegak hukum. Sehingga rule of law memerlukan asas demokrasi sebagai syarat utama, karena ruang dan kondisi yang sehat dan egality di dalam pemerintahan dan masyarakat adalah daya dukung utama dalam pelaksanaannya. Cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat, menurut Nugroho 2013. Oleh karenanya cita hukum antara negara satu dengan negara lainnya berbeda, sesuai dengan tujuan negaranya. Namun secara universal, Gustav Redbranch menjelaskan cita hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum,
kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kemanfaatan berarti produk hukum dan keputusannya harus mempertimbangkan kemanfaatan bagi masyarakat luas, serta keadilan yang mengandung arti setiap perkara memiliki pertimbangan baik dan buruknya tersendiri yang tidak bisa disamaratakan. Bagaimana cara mewujudkan cita hukum tersebut? Untuk menegakkan rule of law dalam mewujudkan cita hukum, tentunya harus berpondasi pada produk hukum yang tegas dan adil. Tegas merumuskan perbuatan yang tergolong pelanggaran serta sanksinya tanpa ada pasal yang multitafsir dan dapat disalahgunakan tentunya. Adil dalam artian tidak memihak kepada golongan tertentu sehingga merugikan masyarakat. Selain itu, karakter dan profesionalitas dari penegak hukum adalah hal yang sangat penting karena sumber daya manusia adalah subjek penting dalam sektor pembangunan. Karakter integritas, jujur, dan profesional dari penegak hukum dan alat-alatnya akan mempermudah pencapaian cita hukum yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, seperti melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan, mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara hukum, serta menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup bernegara. Dikutip dari Tanya tahun 2006. Salah satu hal penting lainnya yang tidak bisa dilupakan adalah dengan adanya rule of ethics. Kita tidak bisa mengenyampingkan antara norma-norma lainnya yang ada di masyarakat seperti norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Jangan salah, norma-norma ini pun dapat mendukung rule of law dalam mendukung cita hukum loh. Mengapa? Karena dengan adanya dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi yang semakin tinggi, menyebabkan jenis-jenis pelanggaran hukum dan asusila semakin bervariasi, yang belum tentu disertai dengan perkembangan aturan hukumnya. Nah, saat itulah peran norma dan etika di masyarakat diperlukan untuk mengontrol perilaku yang ada. Oleh karena itu, penguatan norma dan etika di masyarakat tetap berjalan memiliki good karakter yang meminimalisir pelanggaran hukum. Lalu, bagaimana peran Anda sebagai generasi muda dalam mendukung terwujudnya cita hukum? Apakah ada? Tentu saja ada. Generasi muda dapat berperan sebagai moral force, yaitu memiliki akhlak terpuji dan bermoral agar bisa merubah bangsa ke arah yang lebih baik dengan cara berperilaku taat hukum sehingga menjadi contoh bagi lingkungan sekitar. Perlu Anda ketahui, jumlah penduduk Indonesia yang dikategorikan generasi milenial dan generasi Z tahun 2020 ialah 145,39 juta jiwa dari total populasi 270,2 juta jiwa. Data dari BPBS 2020. Bayangkan kekuatan masif yang dihasilkan jika para generasi muda memiliki perilaku taat hukum akan membawa dampak positif bagi diri sendiri dan lingkungannya. Perilaku taat hukum tersebut idealnya dipengaruhi oleh kesadaran autonomos, yang mana kesadaran berasal dari prinsip dalam diri, bukan berasal dari pengaruh orang lain ataupun kesadaran berbuat baik jika diawasi oleh orang lain.
Untuk itu diperlukan penguatan karakter dan literasi hukum agar generasi muda dapat memaknai manfaat taat hukum sejak dini. Sahabat cendekia, penegakan rule of law dapat mewujudkan cita hukum sangat diperlukan karena negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, menurut Aristoteles. Semoga dengan pemaparan ini membuka kesadaran kita untuk memiliki integritas menaati hukum yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Berilah respon terbaik Anda pada kolom komentar di bawah ini. Jika Anda suka dengan video ini, like, share, and subscribe agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.